Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat malam. Upaya mendorong inklusi keuangan melalui fintech peer-to-peer lending atau kita kenal dengan istilah pinjaman online atau pinjol tercoreng dengan maraknya kasus bunuh diri di sejumlah daerah. Beban bunga tinggi pinjaman online membuat sebagian peminjam akhirnya terjerat dalam lilitan utang. Presiden Jokowi bahkan menyatakan keprihatinannya dengan perkembangan pinjaman online yang justru menyengsarakan masyarakat lapisan bawah. Presiden akhirnya meminta jajarannya untuk mengawal perkembangan fintech agar tetap tumbuh secara sehat. Mari kita simak pernyataan Presiden Joko Widodo berikut ini. Banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya. Oleh karena itu perkembangan yang cepat ini harus dijaga, harus dikawal, dan sekaligus difasilitasi untuk tumbuh secara sehat untuk perekonomian masyarakat kita. Ekosistem keuangan digital yang bertanggung jawab memiliki mitigasi risiko atas kemungkinan timbulnya permasalahan hukum dan permasalahan sosial untuk mencegah kerugian dan meningkatkan perlindungan kepada masyarakat. Topik inilah yang akan kita bahas malam hari ini bersama saya Frederika Widiasari Dewi. Inilah Economic Challenges dalam episode Syarat Jerat Pinjaman Online. Praktik pinjaman online semakin menjadi candu bagi masyarakat. Syarat yang mudah serta pencairan dana yang cepat menjadi pilihan dalam mengatasi kebutuhan mendesak karena dinilai tidak serumit meminjam di bank. Namun kemudahan mengakses pinjaman online ini rupanya dibarengi dengan bunga pinjaman yang tinggi sehingga menjadi persoalan baru di tengah masyarakat. Beban bunga tinggi ditambah tenor pinjaman yang singkat akhirnya membuat masyarakat sering terjerat utang piutang hingga menimbulkan berbagai kasus yang berakhir tragis. Berawal dari kebutuhan mendesak dan ketidaktahuan, wanita berusia 29 tahun itu harus menghadapi teror setiap hari dari pelaku pinjaman online ilegal. Diduga terus diteror debt collector pinjaman online, seorang ibu berinisial WPS di Wonogiri, Jawa Tengah tewas gantung diri di teras rumahnya. Seorang petugas keamanan nekat bunuh diri dengan terjun dari lantai atas sebuah pusat perbelanjaan di Bekasi, Jawa Barat. Korban menunggak hutang hingga puluhan juta rupiah. Banyaknya kasus yang terjadi akibat pinjaman online menimbulkan desakan untuk menertibkan pinjaman online. MUI bahkan secara tegas mengharamkan praktek pinjaman online karena dinilai menimbulkan banyak mudarat bagi masyarakat ketimbang manfaat yang dirasakan. Namun mengapa masyarakat masih tertarik dengan pinjaman online meskipun berbunga mencekik? Apakah praktik pinjaman online benar-benar dibutuhkan? Untuk membahas topik ini telah hadir bersama saya di studio Sunu Widiatmoko, Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Selamat malam, Mas Sunu. Yai Haji Holil Nafis, Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia. Selamat malam, Pak Yai. Selamat malam. Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Selamat malam, Pak Tulus. Malam, Mbak Fred. Dan Erik Setiawan, korban pinjaman online. Selamat malam, Erik. Dan telah bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom, Tongam L. Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi. Selamat malam, Pak Tongam. Selamat malam, Bu. Ya. Baik, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Economic Challenge. Saya ke Mas Erik dulu. Mas Erik, bagaimana sih ceritanya sampai Anda itu pertama kali terjerat dalam pinjaman online?
Awal mula ya. Kalau awal mula sih pada saat itu ya masalah keuangan pastinya ya. Itu pas saat itu saya kan anak kos Bu kebetulan waktu itu gitu kan. Itu mau buat bayar motor sih pada saat itu. Awalnya kayak gitu terus ya udah. Sudah punya motor atau mau beli motor? Sudah punya motor. Tapi cuma cicil. Mencicil untuk bayar angsuran gitu kan. Pada saat itu pinjem awalnya sih saya tahu malah dari temen awalnya. Dari temen ada yang ngasih tahu. Coba di Play Store waktu itu ya. Terus suruh download ya udah saya ikutin. Katanya mudah kan ya emang pada saat itu. Downloadnya gampang. Downloadnya pastilah, download gampang. Terus pengajuannya pun ya untuk pengisiannya itu ya mudah banget gitu dan syarat-syaratnya bahkan KTP aja sih waktu itu ya. Saya yang pertama sih. Pinjam berapa waktu itu Mas Erik? Yang saya ingat awalnya itu 1 juta. 1 juta. Kemudian apa yang terjadi sampai Anda terjerat dalam pinjol ini? Kalau pas itu kan saya nggak tahu ya, belum tahu mana yang legal apa ilegal itu saya nggak tahu sama sekali. Akhirnya pas awal-awal itu yang saya ingat banget itu yang pertama ternyata itu saya ajuin 1 juta, pas itu cair masih 800 sekian lah. Nah habis itu kurang lebih tenor 14 harian lah, 14 harian. Nah harus ngembaliin berapa? Harus ngembaliinnya itu 1,50 juta pada saat itu. Dan ternyata setelah udah tahu itu ternyata yang legalnya lah gitu kan. Dan Anda nggak bisa ngembaliin pada saat waktu harus ngembalikan? Tapi karena pada saat itu ada uang, cuma kurang lah intinya kurang. Tapi yang saya agak aneh pada saat itu juga itu ada telepon masuk, tapi ada tagihan, tapi ada juga yang menurut saya aneh itu ada penawaran gitu loh Bu. Dari aplikasi lain. Langsung ya namanya yang satu udah nagih kan saya pikir gitu kan. Jadi sebenarnya takut, seperti gitu. Anda diarahkan untuk gali lubang tutup lubang dengan pinjol lain. Sampai berapa putaran tuh Mas Erik? Kalau saya waktu itu bertahannya kan kurang lebih setengah tahun kayaknya deh. 6 bulan, itu kalau totalnya sih muter-muter di situ itu sampai sekitar 40 aplikasian lah. 40 aplikasi. Dengan total pinjaman jadi berapa dengan seluruh bunganya? Kalau sama seluruh ya mungkin kalau dari awal pas belum telatnya ya. Itu ya sekitar masih 200-an lah. 200 juta? Dari 1 juta? Anda stres pasti ya? Iya pasti. Terus diteror? Diteror mah luar biasa. Yang kalau saya yang ngerasa banget sih yang ilegalnya itu. Dan ternyata setelah saya udah mulai nyari-nyari informasi sana sini, emang banyak ilegalnya pada saat itu. Jadi emang benar-benar satu teror dari pinjolnya, kedua teror dari kontak kita sendiri. Sampai seberapa buruk teror yang Anda alami? Kalau yang saya ingat sih, yang di-share laporan dari teman saya, ini ada ini gitu loh. Yang saya ingat, yang paling buruk ya, yang paling buruk itu dibilang pengedar narkoba sama pengedar video porno dan kena HIV. Kabur rumah sakit jiwa malah. Ingat banget itu saya yang paling itulah. Kalau selebihnya sih lebih ke terornya kan pada saat itu ada kontak darurat ke orang tua itu dari ya makian ya puas lah. Sebenarnya itu sih Bu, kalau untuk teroran. Iya, terus bagaimana Anda bisa keluar dari situ sampai Anda bisa duduk sekarang dengan sehat, selamat, itu apa yang Anda lakukan? Kalau pas itu awalnya pas bicara udah mulai keluar ya, karena keadaan juga sih menurut saya. Maksudnya untuk masih ada sempat niat mau muterin lagi gitu, tapi ngajuin ini ditolak. Sampai jadi benar-benar udah kepentok isinya tuh teroran semua. Ya akhirnya sampai ke kerabat mempermalukan? Iya pastinya dong Bu. Yang ada di seluruh HP saya aja intinya itu yang kena ya, yang laporan ke saya ke sana kemari. Jadi ya kalau ditanyakan keluarnya gimana, itu saya ke keluarga dulu sih untuk tapi bicara. Ternyata banyak sekali yang mengalami seperti Anda. Kita punya video penagihan dan teror yang cukup mungkin bisa membuat kita terkejut. Silakan. Hah? Bisa. Berapa kau bisa pahit-pahit kau bawa hari ini berapa? Kalau 227,5 juta itu nggak ada seberapa dengan kekurangan target pada hari ini. Ya Anda ya, banyak ngomong. Saya konfirmasi baik-baik dari awal. Iya, lu tunggu di rumah lu. Utang 600 saya tentara. Utang bayar lo, nek utang lu bayar. Melihat berbagai teror yang dialami oleh para peminjam pinjol ini memang cukup meresahkan sampai kita melihat ada beberapa kasus bunuh diri. Saya ke Pak Tongam lebih dulu. Pak Tongam, beberapa kasus bunuh diri yang terjadi akhir hari ini sebetulnya
membuat mata kita semua terbelalak ya Pak. Sebenarnya mungkin hal-hal seperti ini hanya puncak dari gunung es yang saat ini sedang melanda banyak sekali masyarakat dan kebetulan masyarakat kelas bawah. Bagaimana sebetulnya perspektif OJK atau pemerintah dalam hal ini terhadap pinjol ini, Bang Tongam? Ya, pertama-tama kami sangat prihatin dengan kejadian ini dan kami berharap ke depan tidak terulang kembali kejadian yang tidak kita inginkan bersama ini. Pemberantasan pinjol ilegal yang telah kita lakukan saat ini memang masih perlu kita tingkatkan terus. Karena itu kita tidak bisa lagi melakukan pemberantasan dengan langkah biasa tentunya, tetapi perlu upaya-upaya luar biasa sehingga bisa melindungi masyarakat dari jeratan pinjol ilegal ini. Kami dari Satgas Waspada Investasi melihat permasalahan pinjol ini dari dua sisi. Yang pertama, sisi pelaku pinjol ilegal. Bahwa tindakan pelaku pinjol ilegal ini sudah sangat membahayakan. Dengan mengenakan pinjaman suku bunga tinggi, fee yang tinggi, jangka waktu pinjaman ini sangat singkat. Dan selain itu juga pelaku pinjol ilegal ini selalu melakukan teror intimidasi apabila peminjam tidak mengembalikan pinjaman saat jatuh tempo. Teror dan intimidasi ini membuat peminjam menjadi malu dan tertekan karena pelaku pinjol ilegal ini juga melakukan teror dan intimidasi kepada seluruh seluruh masyarakat yang ada di kontak HP peminjam. Nah, perbuatan teror dan intimidasi ini merupakan tindak pidana yang harus dilaporkan oleh peminjam kepada polisi untuk dilakukan proses hukum. Dan juga selain itu kita tetap juga melakukan pemberantasan saat ini ya dengan memblokir web dan aplikasinya. Kemudian yang kedua dari sisi masyarakat peminjam tentunya. Masyarakat melakukan peminjaman karena kebutuhan mendesak sehingga sangat rentan terjebak dengan pinjol ilegal. Jadi kemudian setelah jatuh tempo tidak bisa mengembalikan pinjamannya. Nah, permasalahan yang terjadi adalah kesulitan keuangan untuk mengembalikan pinjaman. Oleh karena itu kita menghimbau kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadaran melalui edukasi untuk disiplin dalam meminjam, terutama agar jangan akses ke pinjaman online ilegal karena sangat merugikan masyarakat. Ya, baik. Saya ke Pak Sunu ya. Pak Sunu sebagai Sekjen AFPI nih, bagaimana komentar Anda nih tentang ya komunitas pinjol ini dan bagaimana mereka memperlakukan masyarakat? Ya, tentu saja kami sebagai organisasi yang mewadahi 107 fintech online yang terdaftar dan berizin di OJK, kita tentu saja sangat geram ya terhadap praktek dari pinjaman online yang ilegal ini. Dan sebetulnya maraknya pinjaman online ini ilegal inilah yang sebetulnya menyebabkan yang melandasi kenapa kita membentuk AFPI. Agar kita 107 anggota AFPI ini harus bisa menunjukkan bahwa kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak dilakukan oleh tidak melakukan sesuatu yang dilakukan oleh pinjaman yang ilegal. Jadi itu tujuan dari dibentuknya AFPI. Kemudian kita juga perlindungan terhadap konsumen. Jadi tentu saja langkah kita adalah kita ingin memberikan suatu identitas bahwa yang tidak terdaftar dan berizin di OJK atau bukan anggota AFPI itu adalah fintech ilegal yang harus kita hindari bersama karena itu musuh kita bersama. Ya. Jadi dari tadi kita mendengar istilah pinjol legal dan ilegal. Apa sebetulnya bedanya dan apakah berbeda dalam hal misalnya tingkat bunganya ataupun dengan cara bagaimana penagihannya? Kita akan kembali dan kita saksikan setelah yang berikut ini. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya. Masih bersama saya Frederika Widyasari Dewi dalam Economic Challenges Syarat Jerat Pinjaman Online. Pak Tulus, sebagai Ketua YLKI, Pak, bagaimana pandangan Anda terhadap maraknya pinjol ini dan kemudian terhadap aspek pelindungan konsumen itu sendiri, Pak?
Ya, begini, memang selama 3 tahun terakhir pengaduan konsumen di LKI itu yang nomor 1 adalah pinjaman online. Ya, sejak 2019, 2020 sampai 2021 dari 4.000 pengaduan yang kami terima itu yang dominan atau nomor 1 adalah masalah pinjaman online. Trennya seperti itu. Nah, dari pengaduan itu 70% memang pengaduan dari pinjol ilegal seperti Mas Edi tadi ya, dan 30% adalah pengaduan konsumen dari pinjol yang legal. Jadi bukan berarti yang legal bukan tanpa masalah, ada masalah. Ini yang saya kira juga harus diselesaikan oleh Satgas Pengawas Investasi tadi atau oleh OJK. Nah, kalau ditanya sebabnya apa, memang kata kuncinya ada 2, soal rendahnya literasi masyarakat itu sendiri dan literasi digital dan juga literasi finansial, plus awal-awalnya juga pengawasannya lemah ya. Mulai saat ini aja ketika terjadi banyak kasus yang ekstrim, kemudian ada semacam pengawasan yang lebih keras dan lebih tegas, tapi itu juga belum tuntas menyelesaikan persoalannya. Kalau hulu persoalan ini tidak diselesaikan oleh pemerintah. Sebenarnya ini kan dampak ketika pemerintah begitu masif membuka digital ekonomi, tapi tidak dibarengi dengan kesiapan masyarakat, kesiapan infrastruktur, baik regulasi maupun infrastruktur kebijakan, sehingga yang terjadi adalah gap yang sangat keras antara di satu sisi masifnya literasi, masifnya ekonomi digital, di sisi lain sumber daya manusia kita tidak siap menerima itu dengan berbagai keterbatasannya itu. Sebegitu banyak permasalahan sampai dengan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa, Pak Yai Holil ini. Bagaimana penjelasan Anda terhadap hari itu? Ya, sejak 2018 MUI sudah mengeluarkan fatwa di nomor 117 ya, Dewan Syariah Nasional berkenaan dengan investasi dan termasuk pembiayaan secara online. Pada dasarnya pembiayaan online itu bagus, apalagi di era pandemi begini karena kita harus physical distancing. Hanya saja tadi ada yang 2L itu, ya, tidak logis dan tidak legal. Jadi tidak legal tentu jelas itu melanggar secara hukum nasional kita. Yang kedua juga secara syariah pasti juga melanggar. Dengan apa? Dengan prinsip ribanya yang mereka memberikan bunga yang besar dan juga berbasis pada bunga. Dan yang kedua tidak logis dengan mereka itu diberikan pinjaman tanpa mengukur kemampuan bayarnya, tanpa tahu untuk peruntukannya. Yang berikutnya juga adalah dengan penagihan yang tidak wajar ya, menyakiti dan juga mendolimi, karena dia dibuka aibnya, bahkan mungkin difitnah dengan tadi umpamanya Mas Eri dikatakan bandar narkoba dan seterusnya. Oleh karena itu MUI menganggap ini perbuatan yang haram. Haram itu kalau dilaksanakan ia berdosa, dia akan mendapatkan sanksi kelak di akhirat itu dan menjauhkan diri kita dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu memberikan semacam kepastian hukum kepada masyarakat agar pinjaman online kalau Anda mau pinjam itu harus jelas peruntukannya dan harus jelas juga akadnya. Jangan sampai karena kemudahan-kemudahan itu sementara Anda terjerat kepada rentenir online sebenarnya. Tapi kalau pinjaman yang sifatnya memang memberikan jasa produktif, jelas juga bagaimana dengan peruntukan, saya pikir sangat bagus dan di era pandemi sangat membantu untuk ketahanan ekonomi dan juga pengembangan ekonomi dengan adanya mungkin beberapa produk seperti peer-to-peer lending dan seterusnya itu. Jadi sebenarnya MUI mengakui bahwa itu bermanfaat kalau diterapkan secara produktif dan masyarakat tahu produknya, tetapi yang dikatakan haram adalah yang ilegal dan kemudian menyengsarakan masyarakat. Baik, saya ke Bang Tongam. Saya ingin menanyakan, dari tadi kita menyebut pinjol legal dan ilegal. Apa sebetulnya bedanya selain mereka misalnya terdaftar di OJK? Apakah dalam hal misalnya bunga apakah yang legal ini ada ketentuannya sehingga tidak menjerat masyarakat atau menyengsarakan masyarakat? Atau misalnya dalam hal penagihannya ada etika khusus kalau mereka masuk dalam kategori legal? Silakan, Pak Tongam. Ya, tentu sangat jauh berbeda antara pinjol yang terdaftar atau berizin di OJK dengan pinjol yang ilegal. Kalau terdaftar di OJK, mereka tentu mempunyai alamat pengurus yang jelas. Kemudian juga ada kode etik yang harus dituruti oleh mereka di sana dan juga ada pengawasan di OJK. Mereka juga tunduk pada peraturan bahwa tenaga penagih adalah tenaga yang bersertifikasi dan juga ada aturan-aturan yang harus dilakukan terutama dalam menjaga data pribadi konsumen tentunya. Di sisi lain, pinjaman online
ilegal ini tidak terdaftar OJK dan ciri-cirinya adalah bahwa memang sangat mudah meminjam tetapi menjebak, di mana mereka mengenakan bunga yang sangat tinggi, fee yang sangat tinggi, kemudian juga jangka waktu pinjaman yang sangat singkat yang tidak sesuai dengan perjanjian tentunya. Kemudian apa yang mereka lakukan adalah bahwa setiap peminjam itu harus mengizinkan mereka mengakses semua data dan kontak yang ada di HP. Nah, ini tidak dilakukan oleh yang legal tentunya. Yang legal itu hanya bisa mengakses 3 hal. Yang pertama lokasi, kemudian kamera, dan suara. Kalau yang ilegal semua disedot sama dia, storage-nya, phonebook-nya diambil. Dan inilah yang digunakan nanti sebagai alat Teror, untuk melakukan intimidasi, teror pada saat peminjam tidak melakukan pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan. Nah, kami melihat kekuatan utama dari pinjol ilegal ini adalah di data kontak HP. Oleh karena itu tadi selain kita melakukan literasi keuangan kepada masyarakat, perlu juga memang literasi digital, bahwa masyarakat juga perlu melindungi data pribadi. Karena apa? Karena semua data-data ini akan digunakan nanti sebagai alat intimidasi yang mempermalukan masyarakat peminjam. Dan juga ciri utama mereka ini adalah teror intimidasi, dan tidak akan ada suatu negosiasi bagi mereka apabila masyarakat kita yang meminjam tidak melakukan pembayaran. Ya, baik, Bang Tongam. Saya ke Mas Erik dulu ya. Kan Anda sudah mempunyai pengalaman dua-duanya nih, legal dan ilegal. Menurut Anda betul ada bedanya atau sebenarnya sama aja ya? Kalau dari segi bunga udah beda banget. Tapi kalau dari penagihan perbedaannya menurut saya sih agak tipis sih. Sama-sama. Kalau bahasa kasar lah istilahnya ya. Kasar tetap sama aja, dua-duanya juga menurut saya banyak faktor kasarnya. Dan yang jelas legal maupun ilegal itu ada istilah seolah-olah tuh ketika kita bilang bayar besok ibaratnya ya, itu seolah-olah udah langsung dijat nggak mau bayar, nggak ada itikat baik. Udah istilahnya begitu aja. Jadi seolah-olah harus hari ini ya hari ini gitu loh. Legal-ilegal menurut saya pernah ngerasain seperti itu. Pak Sunu gimana nih sebagai Sekjen AFPI nih? Berarti member Pak Sunu juga nih? Ya, kan tadi kan kita kalau bicara bahwa ini kan dari 2017 pinjaman online ini, dan kita kan selalu improve dari sisi asosiasi yang baru dibentuk 2018. Nah, kita mulai tahun lalu kita sudah mengharuskan bahwa setiap tenaga agen penagihan itu harus disertifikasi. Nah, upaya kita adalah upaya improvement, kemudian institutional building untuk menghindari hal-hal yang tadi disampaikan oleh korban tadi Mas Erik tadi. Jadi kita ingin bahwa seluruh anggota AFPI yang tenaga penagihannya itu harus melalui sertifikasi, dan untuk agen penagihan yang pihak ketiga yang melayani fintech legal itu juga harus disertifikasi. Ada sanksi nggak dari organisasi kalau membernya tidak mematuhi gentleman agreement di antara Anda semua? Bukan gentleman agreement, jadi setiap anggota AFPI itu harus terikat wajib dengan, ada tanda harus, kemudian dia akan terikat dengan kode etik. Nah, itu kalau apabila melakukan suatu pelanggaran, ada laporannya, kemudian ada sanksi dari asosiasi. Akan dibawa kepada komite etik. Nah, komite etik ini lawyer ya, basically anggotanya adalah lawyer, mereka akan menjadi hakim tindakan apa yang akan dijatuhkan kepada anggota kami. Cukup efektif ya untuk memperbaiki? Kalau kami melihat keberadaan kode etik dan komite etik itu cukup ditakuti oleh anggota kami. Kenapa? Karena untuk menjadi terdaftar ataupun sekarang berizin di OJK itu tidak mudah. Butuh waktu bertahun-tahun dan tenaga yang besar untuk dapat qualified sebagai berizin. Jadi buat mereka itu sesuatu yang mereka ingin pertahankan. Nah, tentu saja ini upaya kita untuk supaya sama-sama membangun, jangan sampai niat baik kita ini dirusak oleh individu-individu within the organization. Jadi oleh karena itu kita selalu haruskan untuk disertifikasi. Kita tadi mendengar pinjol ilegal yang cukup banyak ya, dan kalau tidak salah Satgas Waspada Investasi telah menutup sekitar hampir 4.000 pinjol ilegal. Jadi sebetulnya apa yang sudah dilakukan terhadap oknum-oknum ini, apakah kemudian mereka bebas untuk membuat aplikasi baru dan sebagainya? Nanti kita akan membahas setelah kita mendengarkan yang berikut ini. Tetap bersama saya di Economic Challenges.
Kembali lagi bersama saya Frederika Widiasari Dewi dalam Economic Challenges Syarat Jerat Pinjaman Online. Pak Tulus, apa saran dan masukan Anda ya terhadap apa fenomena yang terjadi saat ini tentang teror ya, kemudian apa sebenarnya hal-hal yang harus dibenahi untuk pinjol ini? Karena kita semua tahu sebetulnya manfaatnya ada, bisa sangat baik, tapi kalau tidak dilaksanakan dengan benar itu banyak menyusahkan masyarakat justru. Ya, pertama saya kira memang solusinya harus ada solusi hilir dan solusi hulu. Ya. Nah, solusi hilir itu ya artinya tadi penegakan hukum dan kemudian sanksi bagi yang melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Dan solusi hulu adalah bagaimana pemerintah mendorong dan juga melakukan edukasi agar literasi digital itu meningkat dan atau kemudian literasi finansial itu juga mengalami peningkatan. Nah, ini harus paralel. Kalau hulunya tidak dibereskan, maka apapun yang akan dilakukan akan mengalami satu kesia-siaan. Tapi ini saya kira negara tidak boleh kalah dengan pinjol-pinjol ilegal ini. Ya, kalau secara teknis saja bisa mengusut keberadaan teroris dimanapun dia ada, di lubang semut dicari ketemu, ini pinjol-pinjol ilegal juga harus disikat. Ya, selain juga memperbaiki infrastruktur masyarakat untuk bagaimana punya kesadaran yang tinggi dan juga Satgas Kewaspadaan Investasi, OJK untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pinjol legal dan pinjol ilegal dengan konten-konten yang mudah dimengerti oleh masyarakat sehingga masyarakat tersadarkan bahwa ini ada yang tidak betul. Tetapi masyarakat juga harus mulai punya kesadaran bahwa ini hutang dan kalau hutang dimanapun harus mengembalikan sesuai dengan tempat waktu. Seperti dalam kasus agama juga kalau hutang harus dibayar, nggak boleh kemudian citra janji. Dan itu saya kira yang terpenting. Saya ke Pak Yai ya, kalau dari pandangan Pak Yai sendiri ya, tadi disampaikan beberapa permasalahan yang harus diselesaikan baik dari hulu hilir. Anda setuju atau ada perspektif lain? Ya, sebenarnya kan orang yang meminjam itu ada 3 kategori di pinjol itu ya. Yang pertama, ada orang yang karena kebutuhan terdesak. Jadi dia mengambil mana jalan pintas yang paling cepat. Yang kedua, ada yang lifestyle. Jadi dia senang dengan ngutang dan beli barang. Yang ketiga, dia karena main-main. Jadi memang iseng-iseng aja sehingga dia masuk dalam utang itu. Nah, saya pikir berkenaan dengan pamannya yang kebutuhan ini harus diselesaikan oleh kita. Dalam agama ada namanya zakat, ada infak, ada sedekah. Sehingga kebutuhan-kebutuhan orang yang mendesak biasanya kecil begini bisa diatasi secara swadaya kita. Begitu juga barangkali ada CSR kalau dalam bentuk korporasi ya. Dan kalau orang yang gaya hidup ini yang repot ini. Jadi orang yang memang tidak ada cukupnya. Jadi yang dipikirkan bukan tentang apa yang jadi kebutuhannya, tapi apa yang didaftar keinginannya. Orang seperti ini memang agak sulit, kecuali memang nanti diberikan edukasi yang bagus, literasi tentang bagaimana finansial ya, bagaimana cara mengatur keuangan. Nah, yang main-main tentunya adalah orang iseng yang mungkin nanti ketika terjerat dia baru dia kaget. Nah, menurut saya di antara penyelesaiannya adalah bagaimana penegakan hukum. Karena ini adalah ranah di mana membuat orang itu jera dan membuat orang lain juga tidak melakukan karena ada hukuman yang tegas. Nah, kalau ini kita hanya berpatokan kepada himbauan dan kesadaran agak sulit. Kalau ini tidak hukuman kepada hukum. siapa nih Pak? Maksudnya kepada si pinjol yang menyengsarakan masyarakat atau untuk masyarakat yang tadi Anda masuk 3 kriteria? Karena sebenarnya ada tambah satu lagi yang benar-benar pinjam untuk produktif ya Pak ya? Itu tentunya... Kalau untuk produktif sebenarnya bagus, bahkan itu membantu sekali. Kita mendorong apalagi yang legal dan sesuai dengan syariah. Jadi ada yang dalam pinjol itu ada yang legal tetapi tidak dipastikan sesuai syariah. Ada yang legal juga dipastikan sesuai dengan syariah. Dan itu adalah pola yang sama-sama sah untuk di Republik ini. Nah, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa meng-cut dari sekian tadi 4.000 semuanya yang ilegal yang tumbuh cepat itu bagaikan jamur itu bisa dipangkas dari aplikasinya. Yang kedua, pelakunya adalah dihukum dengan tegas. Ini menarik nih. Saya ke Bang Tongam. Bang Tongam, tadi kita mendengar sekitar hampir 4.000 ya sudah ditutup sebenarnya pinjol ilegal ini. Kemana orang-orang ini, Bang Tongam? Apakah cukup aplikasi saja yang ditutup, tapi kemudian mereka akan bebas membuat aplikasi yang lain? Mungkin bisa di-share ke kita? Ya, tentu pemblokiran atau penutupan tidak cukup dalam pemberantasan pinjaman online ilegal ini. Salah satu kunci berhasilnya adalah penegakan hukum yang kuat tentunya. Oleh karena itu,
saat ini kepolisian juga sudah membuka akses kepada masyarakat untuk melaporkan seluruh tindakan-tindakan teror intimidasi yang dialami ke seluruh Polda atau Polres di seluruh Indonesia. Nah, penegakan hukum ini akan memberikan efek jerah kepada para pelaku. Oleh karena itu, kami sangat mendorong ya, masyarakat yang merasa dirugikan, jangan ragu untuk melapor dan jangan menahan sendiri supaya dilakukan proses hukum kepada para pelaku itu. Secara persentase, Bang Tongam, yang sudah ditutup itu, yang ilegal itu, berapa sudah diproses secara hukum? Ya, sudah banyak ya. Jadi kepolisian di seluruh Indonesia saat ini menangani banyak perkara-perkara pinjaman online ilegal ini dan masuk proses hukum. Terakhir kita lihat di Barreskrim ada KSP Cinta Damai dengan 8 tersangka dan ini akan terus berlangsung, tetapi juga harus ada peran serta masyarakat tentunya. Peran serta masyarakat untuk melaporkan kepada polisi apabila mengalami tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan ini. Baik, kita dari tadi berbicara dari sisi kacamata korban ya. Kita sekarang ke Mas Sunu ya sebagai Sekjen di AFPI. Kan sebetulnya dari sisi pengusaha itu sendiri ya, pasti juga ada resiko karena ini termasuk bisnis yang high return tapi juga high risk gitu. Gimana Anda melindungi juga anggota Anda, membackup, memberikan mungkin capacity building buat mereka supaya mereka bisa survive di bisnis ini karena banyak juga yang kemudian tidak survive kan? Ya. Jadi gini, di industri ini tentu saja selain aturan ketentuan dari OJK, beberapa hal yang harus dilakukan ya, jadi KYC, digital signature, itu dilakukan sebagai proses dari upaya kita untuk transparansi. Tetapi kita dari asosiasi kita juga membangun database, centralized database, mungkin kalau di perbankan seperti Slick, kalau kita di FDC. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita untuk mengetahui apakah seseorang itu sudah meminjam berlebih atau tidak. Jadi misalkan saudara A misalkan dia apply dengan NIK sekian, waktu kita cek dia punya pinjaman online nggak? Kalau dia punya, dia ada di berapa pinjaman online? Pinjamannya seperti apa? Nah itu sebetulnya upaya kita untuk melindungi anggota kita dari orang-orang yang memang memiliki pinjaman berlebih di luar sana. Jadi itu upaya kita untuk apa mungkin ada membangun. Ini ya, melihat bisnis model yang lain ya, tidak cuma hanya pinjaman online tapi mungkin di package dengan yang lain ya, mungkin dengan produk literasi, edukasi dan sebagainya. Mungkin bisnis modelnya bisa di-approach dari... Jadi gini, mungkin untuk dipahami juga ya, kan kalau sekarang ini yang kita pahami pinjaman online itu adalah sepertinya hanya pinjaman tunai jangka pendek. Padahal fintech pendanaan bersama itu ada, kita secara umum ada 3 produk utama. Pinjaman tunai jangka pendek, pinjaman produktif, dan pinjaman syariah, Pak. Nah, ketiganya itu ada, dan ketiganya itu adalah anggota kami, sama-sama besar jumlahnya. Jadi cuman, karena yang rame ini adalah terkait dengan pinjaman online yang pinjaman tunai jangka pendek, ini yang selalu menjadi masalah. Tetapi untuk pinjaman yang lain itu ya lancar-lancar saja. Kenapa mereka tidak terekspos? Karena mereka berkinerja, berkontribusi kepada ekonomi, tapi karena tidak ada ekses negatifnya ya mereka tidak ada beritanya gitu. Jadi bagian dari literasi kita kepada masyarakat itu ya pada setiap kita pinjam online kita akan selalu mengedukasi kepada masyarakat. Jadi kalau kita memberi pinjaman kepada kegiatan usaha, kita juga mengedukasi kepada pengusahanya. Saya ke Bang Tongam lagi ya, karena sebagai Ketua Satgas Waspada Investasi itu banyak sekali melihat kasus-kasus. Bagaimana tips Bang Tongam nih kalau untuk masyarakat yang saat ini sudah terlanjur terjebak dalam pinjol ini, apa yang harus mereka lakukan, Pak Tongam? Iya, bagi masyarakat yang saat ini terjebak di pinjol ilegal dan tidak mempunyai kemampuan bayar, kami menyampaikan beberapa tips. Yang pertama, bisa juga sedapat mungkin mengajukan restrukturisasi kepada pinjol tersebut dengan pengurangan bunga, perpanjangan jangka waktu, atau penghilangan denda, sehingga kita bisa mempunyai keleluasaan untuk membayar sesuai dengan pinjaman yang kita terima. Yang kedua, sedapat mungkin jangan lagi meminjam untuk menutup utang lama, gali lubang tutup lubang, akan sangat berbahaya. Jadi pada saat pinjaman pertama gagal bayar, sedapat mungkin kita tidak menggali lagi pinjaman kedua, ketiga. Ini yang sangat berbahaya tentunya. Yang ketiga, apabila masyarakat sudah menemui teror intimidasi, kami menyarankan masyarakat untuk memblokir semua nomor kontak HP yang melakukan teror. Dan yang kedua, kirimkan pesan kepada semua nomor kontak HP bahwa apabila ada teror supaya mengabaikan. Dan kita tidak melakukan apa-apa terhadap pinjaman itu. Kemudian yang ketiga tentu lapor ke polisi. Namun kami sangat mengharapkan apabila masyarakat sudah terlanjur di pinjol ilegal, itulah yang terakhir.
jangan mengulang lagi supaya kita juga terbantu memberantas pinjol ilegal ini. Ya. Baik, Pak Tulus, apa harapan Anda, kan ini maraknya pinjol yang kebetulan juga banyak sekali menimbulkan masalah di masyarakat. Apa harapan Anda terhadap pemerintah? Apakah mungkin ada akses pendanaan lain ya untuk memudahkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari? Ya, sebenarnya pinjol ini salah satu solusi yang sangat bagus tadi, asal dia melalui akses yang legal dan juga masyarakat mengerti tentang apa peruntukannya meminjam itu. Nah, sebenarnya itu satu terobosan yang disruptif di bidang ekonomi, tetapi karena ada berbagai anomali-anomali yang kemudian kita semua belum bisa mengatasi anomali itu, yang menjadi persoalan adalah menjadi sangat berat gitu. Nah, tetapi memang kalau dari sisi pinjaman-pinjaman mikro kan juga pemerintah sudah banyak menggelontorkan dari berbagai perbankan ataupun lembaga non-bank yang kemudian saya kira sudah bisa diakses. Tapi sekali lagi dengan akses pinjaman online ini kan kalau dia dari akses legal dan juga tahu peruntukannya, itu saya kira sudah hal yang luar biasa. Tapi yang tidak dipahami masyarakat juga adalah ketika pinjam-meminjam ini kan seolah-olah tanpa jaminan. Ya. Padahal jaminannya itu data pribadi. Nah, ini yang tidak dipahami. Karena ketika pihak borrower juga meminjamkan ke konsumennya, itu dia juga mengatakan ini resiko tinggi kami mengutangi, ibaratnya setan gundul ya. Dia tidak tahu minjamin siapa, jaminannya apa. Nah, jaminannya itu data pribadi itu. Hidup orang itu sendiri ya, Pak ya? Data pribadi itulah yang menjadi jaminan ketika kita berhutang atau melakukan utang piutang dengan pinjol. Ini yang kurang disadari oleh masyarakat dan juga pihak pinjol juga kurang memberikan informasi itu kepada konsumennya. Baik, nanti setelah ini kita akan bertanya kepada Mas Erik ya, nanti bagaimana tipsnya atau pesannya Erik nih buat orang mungkin masyarakat kita yang saat ini sedang mengalami masalah yang dia sudah pernah selesaikan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Economic Challenges, Syarat Jerat Pinjaman Online. Kami sampaikan bahwa pinjol ilegal ini bukan jasa keuangan, tetapi tadi saya sampaikan merupakan kejahatan yang memang harus kita berantas. Masih bersama saya, Frederika Widiasari Dewi dalam Economic Challenges episode Syarat Jerat Pinjaman Online. Mas Erik, ada pesan-pesan yang bisa Anda sampaikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang mengalami masalah yang pernah Anda alami dan alhamdulillah Anda bisa keluar dari situ? Yang sedang mengalami ya? Kalau untuk yang sedang mengalami sih, yang pasti kalau dulu saya itu pertama tuh dulu bicarakan ke keluarga, kejujuran. Itu jarang banget Bu yang berani jujur. Itu terus kalau selanjutnya mungkin kalau ada yang bilang utamain yang mana gitu, utamain yang legal lah pastinya untuk bayarnya gitu ya. Terus Anda waktu itu taunya legal sama yang nggak legal ngecek ke OJK? Iya, kan lama-lama setelah ya udah prosesnya lama tapi intinya ya saya cari info lah sana sini gitu. Dan ya itu yang legal dulu yang saya selesaikan gitu. Pas yang ilegal udah nggak ada semua sekarang. Ya terus kalau untuk selebihnya yang intinya tuh stop gali lubang tutup lubang aja. Kalau yang buat yang belum mencoba pinjol apa? Kalau yang belum ya lebih ke jangan pernah nyoba deh. Mau legal mau ilegal jangan deh pokoknya. Kecuali mungkin untuk produktif dan tahu itu yang legal dan bisa memperkirakan akan bisa melunasi. Ya kalau bisa janji sekali udah gitu nggak apa-apa. Baik, oke. Saya ke Mas Sunu. Bagaimana strategi Anda di AFPI ya untuk bisnis P2P fintech ini ke depan? Oke, yang pertama adalah kita harus semakin menguatkan risk management. Di dalamnya tadi sudah sampaikan bahwa kita harus punya centralized database untuk
mengetahui mana orang yang bankable, not bankable dari sisi historical track record dia. Kemudian kita juga harus memperkuat scoring. Kemudian tapi kita, itu berarti database harus kuat dan kuat, harus dan kita sebenarnya terintegrasi sudah kuat. Secara umum kita kuat. Transaksi yang sudah dilakukan ini kan sudah mendekati hampir 70 juta transaksi. Nah kemudian kita juga harus bekerjasama dengan lembaga asuransi untuk meningkatkan literasi keuangan, terutama untuk mengurangi resiko yang ada. Kalau supaya tingkat bunganya nggak terlalu tinggi, mungkin source of fundingnya yang lebih murah dari ada beberapa hal untuk supaya bunga tidak tinggi. Ekosistem digital kita juga berbiaya. Jadi ada biaya EKYC, digital signature, payment gateway, acquisition cost itu termasuk dari biaya. Itu juga harus efisien. Nah, kemudian profil resiko, ya dimanapun sama kan, semakin tinggi resiko maka bunga akan naik. Nah, oleh karena itu upaya kita dengan membangun FDC itu profil resiko harus semakin kecil sehingga kita dapat menyasar kepada target market yang memang risk profilnya lebih kecil daripada yang kayak setan gundul tadi lah. Gitu. Semoga makin sukses, tapi dengan cara yang sehat dan tidak menyengsarakan masyarakat. Saya ke Pak Tulus. Pak Tulus, harapan Anda terkait pinjol ini dan pelindungan terhadap konsumen itu sendiri? Iya, pertama saya kira secara makro negara tidak boleh kalah untuk mengantisipasi munculnya penumpang gelap dalam hal digital ekonomi, yaitu pinjol ilegal. Karena apa? Karena ini trennya kalau dibiarkan akan semakin besar dan korbannya bisa semakin masif karena aksesnya akan semakin besar juga. Nah ini yang saya kira bagaimanapun penegakan hukumnya tetap harus diperkuat ya, dan juga harus sinergi antar kelembagaan. Dan juga menurut Anda apakah sinergi sudah cukup baik saat ini? Ya sebenarnya sinergi itu dalam bentuk tadi Pak Tongam tadi Satgas Pengawasan Investasi itu sudah kan cukup atau ada harapan lain untuk? Saya kira belum cukup. Ya karena apa? Karena apa? Kalau yang saya terima dari berbagai laporan itu yang saya kira sinerginya masih kurang dalam rangka penegakan hukum secara sinergis tadi antara Kominfo, kepolisian, atau juga OJK dan seterusnya. Dan juga yang paling utama adalah bagaimana negara lewat OJK atau Satgas atau juga pelaku usaha itu melakukan edukasi kepada masyarakat soal keberadaan pinjol yang legal. Karena itulah sebenarnya kata kuncinya. Kalau itu tidak bisa dilakukan, sebenarnya kan ekses negatif dari digital ekonomi yang kurang diantisipasi oleh pemerintah, oleh negara. Baik, saya ke Pak Tongam. Pak Tongam, apa harapan OJK ke depan tentang pengembangan P2P fintech ke depan, Pak Tongam? Ya, kita tentu perlu terus-menerus membangun kepercayaan masyarakat terhadap peer-to-peer lending ini, sehingga peer-to-peer lending ini menjadi lembaga keuangan yang dipercaya dan dapat berkembang dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dana secara online. Kita butuh peer-to-peer lending ini karena dari fakta bahwa saat ini ada 66,7 juta peminjam di fintech lending di 107 pinjaman online, dan dana yang disalurkan sudah mencapai 260 triliun. Oleh karena itu, ini perlu kita jaga tentunya. Dan bagi masyarakat yang saat ini salah langkah ya, saya katakan salah langkah masuk ke pinjol ilegal, tentu bisa memperbaiki dengan cara bagaimana dari pengalaman-pengalaman yang terjadi saat ini agar bisa menjadi pengalaman berharga, agar tidak mendapatkan teror, intimidasi, dan kerugian-kerugian lainnya. Nah, kita masih punya pekerjaan yang sangat berat tentunya. Di samping tadi literasi, juga kita ingin terus mendorong inklusi keuangan masyarakat kita. Jadi masyarakat kita harusnya menyediakan beberapa akses-akses keuangan yang bisa dijangkau oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dana. Bisa juga contohnya dengan memberdayakan KSP, Koperasi Simpan Pinjam, atau lembaga keuangan mikro, atau dana-dana bergulir dari pemerintah untuk peningkatan pendapatan masyarakat. Jadi pekerjaan ini tentu sangat banyak yang menunggu untuk kita selesaikan. Tapi yang pasti adalah peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam pemberantasan pinjol ilegal ini, hanya dengan satu kunci, jangan pernah akses aplikasi pinjol ilegal. Ya. Baik, Pak Tongam, bisa diinformasikan ke kita koordinasi antar lembaga selama ini yang telah dilakukan seperti apa, Pak Tongam? Ya, Satgas Waspada Investasi saat ini beranggotakan 12 kementerian lembaga dan merupakan suatu forum koordinasi yang sangat kuat. Kita lihat pada tanggal 20 Agustus 2019
21 yang lalu 5 pimpinan kementerian lembaga yaitu Kepolisian, OJK, Bank Indonesia, Kemenkominfo dan Kementerian Koperasi UKM melakukan pernyataan bersama untuk memperkuat langkah sinergi dalam pemberantasan pinjol ilegal ini. Oleh karena itu program-program nyata adalah memperkuat literasi dan juga tentu melakukan penegakan hukum bagi para pelaku pinjol ilegal ini. Dan saat ini memang kita ingin meningkatkan kegiatan-kegiatan di Satgas Waspada Investasi. Ya, baik. Terakhir kepada Pak Yai ini, gimana kalau dari MUI, apa pesan-pesan dari Majelis Ulama Indonesia kepada masyarakat kita supaya tidak terjebak dalam pinjol ini dan mungkin ada petuah lain? Kita perlu membedakan antara mana daftar keinginan dan daftar kebutuhan. Hindari berhutang kecuali karena terdesak, utamanya soal yang konsumtif. Hanya untuk kepentingan konsumsi saja. Ya. Tetapi yang produktif, usahakan pada usaha-usaha yang legal, khususnya juga sesuai dengan syariah. Di mana yang kita pinjam, bahasa kita pinjam sebenarnya adalah kerjasama untuk kerja-kerja produksi yang lebih baik. Yang ketiga tentunya ketika kita meminjam, hindari dari meminjam itu hanya untuk bangga-banggaan. Hindari meminjam karena untuk gaya hidup. Karena hal yang seperti bisa membuat kita katut. Oleh karena itu pernah suatu saat di zaman Rasulullah SAW itu ada orang yang terkena lilit hutang ya. Kemudian dia hanya di masjid, ditanya oleh Rasul, kenapa Anda kok ada di masjid? Karena kita kena lilit hutang ya Rasul. Terus gimana caranya? Ya selain Anda jangan hanya di masjid, Anda juga berusaha. Tapi di situ juga ada doanya, barangkali bisa didengar oleh orang-orang yang terjerat hutang itu. Yang sering dibaca oleh juga para asatid, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasi wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, bebaskan kami dari rasa sedih dan susah. Bebaskan kami dari rasa pelit ya. Dan bebaskan kami dari apa? Dari lemah dan menjadi orang yang pemalas. Bebaskan kami Allah dari apa? Terlilit hutang. Karena orang yang terlilit hutang itu adalah orang pasti ada di dalam ancaman, pasti ada dalam penguasaan orang lain. Termasuk adalah ketidaktenangan itu. Oleh karena itu, hutang yang sifatnya kebutuhan konsumtif lebih tidak menenangkan. Tetapi kalau hutang bahasa kita adalah kerjasama sebenarnya. Dalam Islam itu ada namanya akad musyarakah. Kerjasama, ya bagi hasil di akhir dengan kita tuh untuk memproduktifkan. Bisa juga dengan cara dia mudharabah. Bagaimana dia sebagai pengelola yang hasilnya bisa dibagi antara pengelola dengan yang pemodal itu. Kalau itu yang bisa dilakukan, tentu akan bisa menaikkan tadi seperti peer-to-peer lending itu di masyarakat yang bisa sekian triliun yang terdistribusi dan bisa dikembangkan. Dan ada masyarakat yang barangkali punya produksi, mempunyai perusaha yang butuh dana, dengan mudah mendapatkan dengan apa? Dengan aplikasi ini. Sehingga kita yang sekarang jaga jarak dan jaga fisik itu bisa tetap berproduksi dengan adanya online ini. Jadi tidak menjadi semuanya yang online itu jelek, hanya saja yang online ini sekarang masalahnya adalah online yang ilegal sehingga menutup online lain yang itu dibutuhkan oleh kita dan menjadi sumber produksi kita. Jadi perilaku dari masyarakat sendiri ya, pengetahuan itu juga sangat penting. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Demikian Economic Challenges pada malam hari ini. Saya Frederika Widyasari beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV,